Baik, anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan beserta seluruh keluarganya. Perkenalkan, nama saya Yuli Nugroho. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Program Teknik Otomotif tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga kalian dalam keadaan senang mengikuti acara MKLS ini dari awal hingga akhir. Dan semoga juga kalian senang bisa mempelajari serta mendalami pendidikan dan ilmu pengetahuan di sekolah yang kita cintai ini di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Visi misi jurusan Teknik Otomotif. Visinya yaitu menjadi tenaga yang profesional dan mandiri dalam mewujudkan tenaga terampil, tangguh, dan unggul pada dunia usaha industri atau asosiasi profesi. Kemudian misi dari jurusan Teknik Otomotif: 1. Peningkatan disiplin yang tinggi dan tangguh, berakhlak mulia, sopan dan santun. 2. Peningkatan budaya unggul dan kompetensi profesional sesuai kebutuhan pasaran kerja. 3. Peningkatan metode pengajaran efektif, efisien, dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi berstandar nasional. 4. Peningkatan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah, dunia industri atau asosiasi profesi, dan masyarakat dengan menghasilkan tamatan yang memenuhi harapan. Tujuan kompetensi kalian: 1. Mengembangkan bakat minat, panggilan jiwa dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Menghasilkan tamatan yang memiliki keahlian, mampu bekerja, mandiri, kreatif, dan sanggup melanjutkan kuliah. Struktur organisasi program keahlian Teknik Otomotif SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Ketua Program Keahlian Teknik Otomotif saya sendiri, Yuli Nugroho. Kemudian Wakil Ketua Program Keahlian Teknik Otomotif Bapak Yosafat Manulang, Sarjana Pendidikan. Ketiga, Kasih Mesin Bapak Yusuf Darmawan, Sarjana Pendidikan. Keempat, Kasih Sasis dan Powertrain Bapak Aris Setiawan, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya Kasih Electrical yaitu Bapak Maulana Yusuf, Sarjana Pendidikan. Kemudian Kasih Kerja Bangku Bapak Agung Nugroho, Sarjana Teknik. Selanjutnya Kasih Gambar Teknik Bapak Singgi Wicaksono. Anggota-anggota Pak Tosin Pranusi, Sarjana Pendidikan. Bapak Fahri Rifki, Sarjana Pendidikan. Teguh Purnomo, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya muatan pembelajaran. Ya, baiklah, saat ini kita akan masuk ke pemaparan beberapa materi atau pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada saat kalian memasuki tingkat 10, 11, ataupun 12. Nah, di sini kita akan melihat beberapa alat praktek yang akan kalian praktekkan pada saat kalian masuk nanti. Oke, yuk kita jalan. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah kondisi atau suasana bengkel kelas 10. Ya, kalian bisa lihat ada beberapa alat praktek dan mobil praktek yang akan kalian gunakan nantinya. Ingat, kalian telah memasuki praktek. Di sini bisa kalian lihat ini adalah unit mobil yang akan kalian praktekkan nantinya, ataupun untuk ujian kompetensi atau ujian sertifikasi
Nah, lanjut, di sini ada engine stand. Nah, engine stand ini apa? Ya, engine stand adalah berupa potongan-potongan yang ada pada mobil seutuhnya yang dijadikan alat praktik nantinya. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah unit engine stand mesin konvensional. Nanti kalian akan belajar ini pada saat kalian tingkat 11 atau kelas 2 nanti. Nah, kalian dapat di mana? Pada saat mata pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tidak hanya itu saja, nanti pada saat kalian memasuki tingkat 11, nah, nanti juga ada pelajaran-pelajaran lainnya yang akan kalian pelajari. Contoh, di sini kita melihat unit ban, ada unit gardan atau diferensial. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari pada saat tingkat 11. Nah, di mata pelajaran apakah itu? Ya, nanti kalian akan mendapatkan di mata pelajaran PSPT. Apa itu Pak PSPT? PSPT adalah pemeliharaan sasis dan sudah tenaga. Selanjutnya, khususnya mobil ini adalah mobil berbahan bakar solar atau kalian kenal di diesel. Nanti pada saat sebelum kalian mempraktikkan ini, pada saat kelas 1 atau tingkat 10 kalian akan diajari dan diberikan pemahaman bedanya apa sih antara diesel dan bensin. Oke, untuk melihat bagaimana mesin ini, yuk kita lihat. Oke, kalian bisa lihat di sini seperti Bapak bilang, mesin ini adalah bertenaga diesel atau berbahan bakar solar. Ini yang akan kalian pelajari pada saat kalian memasuki tingkat 3 atau tingkat 12. Nah, mobil ini juga yang akan nantinya kalian gunakan sebagai alat untuk uji kompetensi sertifikasi pada klaster mesin di diesel atau kendaraan berkala diesel. Nah, oke, sekarang setelah kita melihat unit mobil, mari kita lihat beberapa alat yang akan digunakan pada saat kalian praktek ataupun pada saat kalian melakukan uji sertifikasi kompetensi. Alat apakah ini? Ini adalah smoke tester. Untuk apa? Ini untuk melihat atau menguji emisi gas buang atau hasil pembakaran yang sudah terbuang di mesin diesel. Ini adalah gas analyzer. Ini untuk apa? Nah, ini untuk yang mesin bensin. Dan ini yang kalian lihat, ini adalah untuk menguji semprotan injektor dan juga tekanan injektor. Injektor adanya di mana? Itu ada di dalam mesin diesel, salah satu komponen pada mesin diesel. Ini ada yang terselip di antara ini. Nah, ini adalah dongkrak. Fungsinya untuk apa, Pak? Ini untuk mendongkrak mobil ketika mobil tidak bisa diangkat pada car lift. Nah, ini adalah bengkel kelas 10. Di sini kalian akan belajar mempraktikkan bagaimana kalian membaca gambar teknik, terus membuat benda, ataupun memotong dengan gergaji. Itu akan kalian praktikkan pada saat kelas 10. Di kelas 10 nanti kalian juga akan belajar bagaimana sih caranya mengelas. Bisa kita lihat di situ. Ini ada mesin seperti ini bentuknya. Ini yang biru-biru apa, Pak? Ini adalah ragu. Ya, ini ragu. Nah, ini apa, Pak? Ini adalah gergaji mesin yang otomatis. Nanti kalian akan mempraktikkan kerja bangku pada saat kelas 10 atau 11. Mari kita lanjutkan ke ruang praktek otomotif 2. Sebelumnya kita sudah memasuki ruang praktek otomotif 1. Ini kita akan lihat benda apa sajakah atau alat apa sajakah yang ada pada ruang praktek otomotif 2. Ini bisa kalian lihat seperti ini kondisinya dan situasinya. Jadi seperti yang aku bilang, ini ada engine stand, engine stand. Nah, ini apa, Pak? Ini adalah exhaust gas buang untuk membuang pembakaran yang dipakai pada saat engine stand hidup. Oke. Nah, yang sebelumnya pada ruang praktek otomotif 1 kita melihat ada mesin konvensional
ada engine stand. Sekarang kita lihat ini engine stand mesin EV atau electronic fuel injection. Nah, apakah yang akan membedakannya nanti? Dan pelajari pada tingkat 11 dan 12. Lanjut, ini ada engine stand kijang, mesin kijang 5K. Nah, di sini untuk apa, Pak? Ini untuk mempelajari overhaul nantinya. Jadi kalian akan belajar apa sih overhaul? Overhaul ada pembongkaran. Jadi mesin ini akan dibongkar oleh kalian. Kalian akan mengukur serta mencari apakah ada beberapa mesin atau komponen yang sudah rusak. Oke, nah ini dan mesin EV ini masuk dalam PMKR atau pelajaran PMK. Oke, setelah kita selesai ke PMKR, ini untuk apa? Ini untuk kalian belajar electrical body. Nah, sebelum kalian masuk ke electrical body sebuah mobil, kalian dihadapkan pada electrical body seperti ini. Nah, di electrical body ini masuk pada mata pelajaran PLKR. PLKR itu apa? PLKR itu pemeliharaan listrik kendaraan ringan. Jadi semua hal-hal yang berbau kelistrikan itu akan kamu pelajari pada pemeliharaan listrik kendaraan ringan. Mulai dari apa? Mulai dari rangkaian kelistrikan lampu kepala, rangkaian kelistrikan klakson, maupun rangkaian kelistrikan lampu sen. Tapi sebelum kalian mempelajarinya atau mempraktekannya di sebuah mobil, kalian akan karena di ini seperti ini papan ini. Oke. Nah, setelah kita melihat alat praktek PLKR, ini kalian dapat melihat nih ada beberapa kunci-kunci yang digunakan. Terus ada alat praktek juga di sini, ada beberapa alat praktek PSPT yaitu transmisi dan juga ada kompresor. Nah, kalau kalian lihat kompresor itu untuk angin atau sebagai alat bantu untuk praktek kalian nantinya. Nah, sini kalian bisa lihat itu adalah aliran pipa kompresor atau angin ke masing-masing alat. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ruang meja berikutnya, di sini akan sedikit Bapak jelaskan ini adalah alat praktek PSPT. Apa itu PSPT? Jadi Bapak sebutkan adalah pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ini transmisi adalah salah satu mata pelajaran yang akan kalian dapatkan. Pada kelas berapa? Pada kelas ke-11. Di sini nanti kalian akan bongkar, pasang, dan kalian akan ukur. Yuk kita lanjut ke ruang sebelahnya. Kalian akan lihat di sini ada papan-papan peringatan. Nah, ini juga harus kalian perhatikan pada saat kalian praktek nantinya. Nah, di sini ada 5S, filosofi 5S. Apa itu 5S? Ada Seiri, ada Seiton, ada Seiso, ada Seigetsu, dan ada Shitsu. Ini adalah filosofi wajib yang kalian praktekkan nantinya pada saat kalian sudah masuk ke bengkel. Oke, nah di sini tetap seperti yang di ruang sebelah. Ada unit mobil dan ada toolbox. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau sebelumnya kita sudah melihat mesin diesel common rail atau injeksinya. Nah, di sini ini adalah mesin diesel, tetapi ini yang konvensional. Nanti kalian akan mempelajari apakah bedanya dan di mana bedanya. Oke, lanjut. Di sini juga ada engine stand untuk rem, baik itu rem depan, ada rem cakram, ataupun ada rem tromol, ada unit gardan. Nah, itu juga akan kalian pelajari. Di sini juga ada mesin EV. Apa
sama seperti yang ada di sebelah. Dan di sebelahnya ini juga mesin EFI atau Electronic Fuel Injection. Nah, pada mobil ini dia menggunakan mesin EFI atau Electronic Fuel Injection. Ya, seperti inilah bentuknya dan posisinya ataupun tempatnya. Kalian bisa lihat, kok beda sama yang ada di engine stand ya? Betul. Kenapa beda ya? Karena engine stand adalah potongan dari mesin yang ada pada mobil, lalu ditaruh di sebuah stand atau tempat yang akan memudahkan kalian untuk praktek. Mesin balancing ini itu kalian gunakan pada saat kalian ada di tingkat 12 atau kelas 3. Mata pelajaran apa? PSP, SPT. Apa yang akan kalian pelajari? Pada saat kalian belajar roda dan ban, kalian akan menggunakan mesin ini pada saat kalian mempraktekkannya. Nah, pada uji sertifikasi kompetensi ini akan digunakan juga pada saat apa? Pada saat cluster, spuring, dan balancing. Nah, seperti inilah bentuk dan rupa mesin balancing. Ya, ini adalah tire changer atau mesin pengganti ban. Bagi kalian yang sering atau pernah mengganti ban pada toko-toko ban, ini pasti akan kalian sering lihat. Jadi ini adalah tire changer, berfungsi untuk membuka ban pada peleknya. Seperti ini bentuk nantinya akan kalian gunakan saat kalian praktek ataupun uji sertifikasi kompetensi. Nah, ini yang berwarna hijau adalah tempat untuk alat yang akan kalian gunakan. Nah, seperti ini alat yang dimasukkan ke dalam slot-slot ini. Jadi alat-alat itu bisa kalian bawa-bawa atau mobile. Jadi ketika kalian akan praktik di sebelah, kalian bisa bawa ini ke ruang sebelah. Ketika kalian praktik di ruang kelas 1, nah ini bisa kalian bawa ke ruang kelas 1. Nah, di sini kita lihat itu nih, ada mobil berwarna. Di sini sekolah ini salah satu adalah sekolah binaan dari Mitsubishi. Ya, tertulis Mitsubishi pendidikan. Nah, bagi kalian yang berprestasi nantinya, kalian bisa diikut sertakan untuk mengikuti program MSP. Apa itu MSP? Apa itu MSP, Pak? Itu nanti akan dijelaskan pada saat kalian telah memasuki belajar atau pada saat kalian masuk pembelajaran oleh guru-guru teknik otomotif. Nah, ini kalian lihat. Nah, mesin mobil ini sama seperti mesin mobil Avanza yang sebelah ini ataupun yang di ruang praktek sebelah. Mobil ini menggunakan mesin EFI atau Electronic Fuel Injection sebagai proses pembakarannya. Nah, ini bisa kalian lihat Mitsubishi DSR. Makanya ayo kalian berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, karena ketika kalian menjadi yang terbaik di sini, kalian akan diikutsertakan pada MSP, apa itu Mitsubishi School Program, yang nantinya jika kalian memang beruntung dan jika kalian memang berkompeten dalam bidangnya, kalian akan langsung kerja pada dealer-dealer Mitsubishi. Ekstrakurikuler yang akan kalian dapatkan di sekolah SMK Kumala Bayangkari ini yang secara umum olahraga, pramuka, paskibra, dan lain-lain. Khusus untuk jurusan teknik otomotif, ekstrakurikuler yang ada yaitu untuk teknik sepeda motor. Jadi kalian nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana tune up sepeda motor, membersihkan kanvas frame sepeda motor, dan lain-lain sebagainya.
yaitu nanti kalian akan didapat di ekstrakurikuler. Kemudian prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh program teknik otomotif yaitu lomba kompetensi siswa dengan prestasi juara 3 tingkat SMK se-Jakarta Timur 1 tahun 2018. 2. Mitsubishi School Program, yaitu bagi siswa-siswa yang berprestasi secara kompetensi otomotif akan kami salurkan ke dealer-dealer Mitsubishi yang ada di sekitar Jabodetabek. Kerjasama jurusan teknik otomotif dengan dunia usaha dan dunia industri, yaitu 1 dengan PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI. Kedua, PT Mitsubishi Kramayuda Motors MKM, itu yang secara MOU. Tapi kalau untuk kerjasama dengan tidak ada MOU, kami sudah banyak perusahaan yang bekerja sama, yaitu untuk tempat-tempat kalian nanti PKL. Selanjutnya, output untuk lulusan jurusan teknik otomotif, kalian nanti bisa bekerja salah satunya di dealer-dealer resmi otomotif, contohnya Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Honda Motor, dan lain-lain sebagainya. Kalian juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan manufacturing yang dengan spare part otomotif dan lain sebagainya juga. Kebetulan di sekolah kami juga lulusan kami juga banyak yang atau melanjutkan di perguruan tinggi swasta dan negeri, ada juga yang melanjutkan ke dinasan, ada juga yang melanjutkan ke TNI dan Polri. Ada yang terutama juga yang lebih penting, kami di sini juga akan memberikan ilmu untuk kalian yang akan berwira swasta. Berwira swasta ini dalam arti kalian bisa buka usaha bengkel mobil, bengkel motor, ataupun cuci mobil, cuci motor, ya yang simpel-simpel dulu kalian bisa buka. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa konsultasikan dengan guru-guru di sini. Saya berharap kepada lulusan SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta agar dapat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tidak hanya harus mencari-cari pekerjaan yang sudah ada. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk menimba ilmu dan pengetahuan di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Akhir kata saya ucapkan, barang siapa yang melakukan sesuatu dengan serius dan terencana, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian tuju atau yang kalian cita-citakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat
adalah penyampaian materi mengenai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Maya Rosalia Dewi. Ibu disering dengan Bu Maya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat atau bahan berbahaya. Narkoba juga sering dikatakan dengan nafza. Nah, nafza ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Oke. Sedangkan apa yang dimaksud dengan narkotika? Kalau narkotika di sini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika di sini terbagi menjadi 3. Golongan pertama yaitu adalah contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Nah, golongan yang pertama ini merupakan sering kecanduan yang lebih tinggi, tingkat tinggi. Berikutnya adalah golongan kedua yaitu contohnya adalah morfin. Ya, ini keturunan dari heroin. Berikutnya lagi golongan ketiga ini adalah kodein. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, di sini ada 4 golongan. Golongan 1 yaitu contohnya adalah ekstasi atau LSD, yang golongan kedua adalah amfetamin, golongan ketiga adalah fenobarbital, yang golongan keempat adalah diazepam. Oke, jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu adalah ganja. Yang berikutnya adalah syabu, berikutnya adalah ekstasi, berikutnya adalah heroin, berikutnya adalah kokain. Nah, ini kita bisa lihat bentuk-bentuk dari jenis-jenis narkoba. Berikutnya, nah ada ciri-ciri fisik. Yang pertama di sini kalau kita lihat adalah berat badan turun drastis. Nah, contohnya seperti ini. Yang berikutnya adalah mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman. Ini contoh pada mata. Berikutnya lagi, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan pada tanda bekas luka. Oke, ini contohnya seperti ini. Berikutnya adalah buang air besar atau kecil kurang lancar. Oke, jadi berikutnya, ciri-ciri perilaku. Ciri-ciri perilakunya di sini adalah yang pertama, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang menggunakan narkoba, nah ini akan menurunkan prestasi kalian di sekolah maupun di kampus. Yang berikutnya lagi, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yang berikutnya, yaitu suka mencuri uang di rumah, sekolah, atau di tempat pekerjaan, dan penggadaian barang-barang berharga di rumah. Oke. Berikutnya lagi adalah selalu kehabisan uang. Berikutnya, waktunya di rumah, nah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, dan sebagainya. Dan berikutnya lagi ada sering batuk-batuk atau pilek. Berikutnya, takut air, ya jika terkena akan terasa sakit. Nah, seperti ini gambarnya. Berikutnya, bicaranya cadel atau pelok, jalannya sempoyongan. Nah, berikutnya lagi, sering mengalami namanya mimpi buruk.
Berikutnya lagi, mengalami namanya nyeri kepala dan sendi-sendi. Berikutnya adalah mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan. Berikutnya lagi, sering menguap. Berikutnya lagi adalah sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Oke, contohnya. Kita bisa lihat. Oke, berikutnya lagi, ciri-ciri emosinya. Ciri-ciri emosi yang pertama adalah sangat sensitif dan cepat bosan. Berikutnya lagi, yaitu membangkang bila ditegur. Berikutnya lagi adalah emosinya naik turun, tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar. Dan berikutnya adalah nafsu makan tidak menentu. Nah, sekarang penyebab penyalahan narkoba. Nah, penyebabnya di sini yaitu adalah kegagalan yang dialami dalam kehidupan, ya. Berikutnya itu lagi adalah pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat. Berikutnya lagi adalah kurangnya siraman agama. Yang berikutnya lagi adalah keinginan untuk sekedar mencoba. Berikutnya, nah ini adalah contoh nyata dampak penyalahan guna narkoba di lingkungan sekitar, ya. Yang pertama ini adalah, pertama adalah halusinasi dan disorientasi. Nah, ini kejadiannya ya. Jadi kejadian ini mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan banyaknya korban. Berikutnya ini adalah overdosis. Nah, oke. Nah, ini contoh-contohnya yang overdosis. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama di sini adalah membangkitkan kesadaran beragama. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, selektif dalam memilih makanan dan minuman. Yang keempat, menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat. Yang kelima, mengetahui fakta-fakta tentang narkoba, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh barang-barang haram tertentu. Oke, terima kasih. Sekian paparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Setiarini SPD mengenai materi kepramukaan dan baris berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kepramukaan dan baris berbaris. Adapun yang kita bahas adalah tentang pramuka, sejarah pramuka, tingkatan pramuka, tujuan pramuka, prinsip pramuka, metode pramuka, baris berbaris, dan aba-aba. Pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dalam bentuk kegiatan menarik yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sejarah pramuka. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell, adalah orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan, Boy Scout. Pada 1918, ia mendirikan organisasi Robert Scout untuk penegak usia 16 sampai 20 tahun. Kata pramuka asalnya diambil dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung. Untuk kegiatan pramuka di SMK Kemala Bayangkara 1 Jakarta sendiri ini pertama kali ada di tahun 2014. Pelantikan Majelis Pembimbing Gugus Depan SMA KB 1 Jakarta sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016
dengan Ketua Gugus Depan Putra Bapak Poniran Widiana SPD dan Ketua Gugus Depan Putri Ibu Catu Caroni SPD. Untuk gugus depan sendiri di SMA kami saat ini adalah 03525, 03526. Kuaran, Kecamatan Pulau Gadung, Kuarcap, Jakarta Timur. Untuk Ketua Gugus Depan Putra saat ini adalah Bapak Mastur Aprianto SPD, dan untuk Ketua Gugus Depan Putri saat ini adalah Ibu Iswati SPD. Selanjutnya adalah tingkatan anggota pramuka. Yang pertama siaga, usia 7 sampai 10 tahun. Berikutnya penggalang, usia 11 sampai 15 tahun. Lalu ada penegak, usia 16 sampai 20 tahun. Yang terakhir pandega, usia 21 sampai 25 tahun. Berikut ini adalah tanda kecakapan umum untuk pramuka siaga. Yang pertama adalah TKU Siaga Mulia, TKU Siaga Tata, TKU Siaga Bantu. Untuk TKU Pramuka Siaga ini berwarna hijau. Berikutnya adalah TKU Pramuka Penggalang. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu TKU Penggalang Ramu, TKU Penggalang Rakit, dan TKU Penggalang Terap. Untuk warnanya adalah warna merah. Untuk TKU Pramuka Penegak, di sini ada 2 tingkatan, yaitu TKU Penegak Bantara, berikutnya TKU Penegak Laksana. Untuk lambangnya berwarna hijau, dengan tunas kelapa berwarna kuning, dengan tulisan Bantara, dan bintang di atas, serta ada juga dengan tulisan Laksana. Berikutnya TKU Pramuka Pandega, dengan tanda berwarna coklat dan tunas kelapa yang berwarna kuning dengan tulisan Pandega di bawahnya dan ada gambar bintang di atasnya. Selanjutnya adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka penggalang putra. Kalian bisa melihat sendiri tata cara penggunaan tanda atau atribut pramuka penggalang putra. Tujuan kepramukaan membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Prinsip dasar kepramukaan. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Belajar dengan cara melakukan atau praktek. Belajar secara berkelompok, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, kegiatan di alam terbuka, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Adapun salah satu kegiatan dalam pramuka adalah baris berbaris. Baris berbaris dalam gerakan pramuka merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan rasa disiplin, kekompakan gerakan suatu regu sangat ditentukan oleh kedisiplinan masing-masing anggota. Apa itu baris berbaris? Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebar rasa dan semangat kebangsaan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik.
Peraturan baris berbaris pada kegiatan pramuka menggunakan dua cara, yaitu menggunakan tongkat atau tanpa tongkat. Tujuan, manfaat, dan fungsi baris berbaris. Tujuannya adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan pangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab. Manfaatnya, 1. Melatih daya konsentrasi, 2. Media belajar tentang solidaritas tim, 3. Belajar mendengar dan sikap patuh, 4. Belajar diam dan mengatur emosi. Sedangkan fungsinya, 1. Memudahkan pengawasan dan penertiban anggota, 2. Memudahkan pembagian jatah secara merata, 3. Memudahkan perhitungan jumlah anggota. Aba-aba dalam baris berbaris. Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang pelatih atau pemimpin barisan kepada barisan untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Contohnya, istirahat, bubar, jalan. Yang kedua, aba-aba peringatan. Contohnya, lencang kanan, gerak. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Contohnya, gerak, jalan, mulai. Untuk ekskul pramuka sendiri merupakan ekskul wajib. Dan untuk nilai pramuka di rapot itu minimum adalah baik atau B. Sedangkan untuk jadwal pramuka di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, pada waktu tatap muka dilaksanakan pada hari Sabtu dari pukul 7 sampai dengan selesai. Sedangkan di masa PJJ ini, kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari Rabu, pada jam 1 siang sampai dengan selesai. Dilaksanakan secara bergantian di setiap minggunya antara kelas 10 dan kelas 11. Baik anak-anak, demikianlah materi tentang kepramukaan dan baris-baris yang Bu Sari telah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, yaitu materi ketiga, pengenalan dan penanganan virus COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu akan menjelaskan mengenai pengenalan dan penanganan COVID-19. Hal apa aja yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai virus COVID-19, gejala, cara penularan, vaksin, hal dapat melindungi diri, dan persiapan tatap muka. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Nah, biasanya virus ini menyerang saluran pernafasan. Nah, sedangkan apa itu dengan COVID-19? Untuk COVID di sini adalah Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Oke, kalau kita dilihat di sini, ya, nah apa saja gejala COVID-19? Perhatikan pada gambar, di sini ada yang ada sifatnya itu pertama ada batuk, demam, berkeringat, sesak, lemas, tidak nafsu makan, dan berat badan. Nah, kalau untuk COVID, gejala umumnya itu adalah batuk kering, kedua adalah demam, ketiga adalah rasa lelah, berikutnya yang keempat adalah hidung tersumbat, sakit kepala, kehilangan penciuman, maupun sakit tenggorokan. Nah, ini adalah gejala pada COVID-19. Berikutnya, bagaimana cara COVID ini menyebar? Terus, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang sehat? Nah, jadi COVID ini dapat menular dan dapat menyebar dengan cara, ada 2 cara penularan. Yang pertama adalah di sini dengan kontak langsung. Nah, kontak langsung di sini yaitu misalkan tidak sengaja teman kamu batuk di depan kamu sehingga mengeluarkan air liur ya yang tidak sengaja dikeluarkan melalui mulut, dan berikutnya itu
Yang kedua adalah kontak tidak langsung, yaitu seperti berpegangan tangan, atau misalkan kalian memegang benda yang sudah terpapar oleh virus. Oke, berikutnya. Apakah ada vaksin atau obat? Nah, mengapa perlu divaksin? Oke, kalau ditanya di sini apakah ada vaksin atau obat? Vaksin sudah ada, ya. Terus mengapa perlu divaksin? Nah, apa manfaat vaksin? Kita perlu divaksin karena di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, mencegah terkenanya virus atau menghindar gejala COVID-19 yang berat. Ya, berikutnya itu melindungi orang lain di sekitarnya. Berikutnya lagi menghentikan penyebaran COVID-19. Yang keempat adalah membantu melindungi generasi selanjutnya. Berikutnya, apa saja yang dapat melindungi diri kita dari virus tersebut? Nah, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun. Ketika kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, nah itu bisa yang namanya itu mencegah nempelnya virus pada lengan. Berikutnya lagi di sini ada nomor 2, yaitu menggunakan masker dan bisa ditambahkan dengan pelindung face shield. Nah di sini kalian kenapa menggunakan masker? Jadi supaya nanti virus yang ada di udara itu tidak masuk ke dalam misalnya hidung atau mulut dan sebagainya. Berikutnya lagi, yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1-2 meter. Nah ya, tadi kita udah ngelihat jadi cara penularannya di sini kan ada 2. Yang pertama adalah kontak langsung dan tidak langsung. Jadi kalau yang tidak langsung di sini kan yaitu berpegang tangan. Nah, jadi untuk mencegah hal terjadinya sebuah penyebaran virus, maka kita harus menjaga jarak supaya tidak terjadinya kontak langsung pada orang lain. Oke, berikutnya yang keempat adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, jadi apabila ingin memegang mata atau hidung atau mulut, sebaiknya cuci tangan dulu terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Oke, berikutnya yang keempat adalah menerapkan etika batuk. Jadi kalau misalnya kalian batuk di depan umum, sebaiknya kalian tutup mulut, ya, bisa menggunakan dengan lengan seperti ini, ya, supaya tidak mengeluarkan yang namanya serpihan air liur ke udara atau ke teman sebelahnya. Oke, berikutnya lagi. Persiapan apa saja? Nah, jika dilakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Oke. Yang pertama adalah menggunakan masker. Ya, menggunakan masker atau kalau misalnya kalian punya pelindung muka, silakan ditambahkan pelindung mukanya. Nah, untuk masker di sini disarankan untuk 2 lapis. Dan disarankan pula kalian membawa namanya sebuah cadangan masker, minimalnya itu adalah 2 masker. Oke, berikutnya lagi di sini membawa alat tulis masing-masing. Kenapa? Ya, alasan yang pertama di sini adalah untuk menghindari terjadinya kontak langsung pada orang lain. Jadi kita nggak tahu apakah orang lain itu membawa virus atau tidaknya, kita tidak tahu. Jadi sebaiknya untuk menjaga-jaga kita membawa alat tulis masing-masing dan tidak saling meminjam alat tulis. Berikutnya lagi adalah membawa bekal makanan dari rumah. Nah, ini lebih baik ya untuk membawa bekal dari rumah, karena kalau misalnya dikhawatirkan apabila kalian membeli makanan misalnya di kantin, itu kan terjadi yang namanya itu adalah kerumunan, sehingga akan menyebabkan terjadinya penularan virus dengan cepat. Nah, yang keempat adalah membawa hand sanitizer. Yang berikutnya lagi yaitu membawa perlengkapan sholat. Jadi kalau misalnya membawa hand sanitizer, kenapa membawa hand sanitizer itu? Supaya mempermudahkan kalian secara praktis untuk membersihkan tangan. Jadi nggak harus yang namanya itu kalian keluar kelas, langsung cuci tangan, duduk lagi, habis itu 20 detik kemudian kalian keluar, langsung cuci tangan. Jadi dengan menggunakan hand sanitizer itu juga ibaratnya bisa menghindari virus yang menempel pada lengan kita. Terus membawa perlengkapan sholat. Nah,
sebaiknya membawa perlengkapan sholat di sini adalah secara masing-masing, jadi tidak saling meminjam, sama untuk juga menghindar terjadinya kontak langsung. Oke. Perhatikan pada gambar berikut. Oke. Selama pandemi, itu kita tidak bisa yang namanya itu berkumpul dengan teman, berkumpul dengan keluarga, atau kita tidak bisa yang namanya mudik, berkunjung ke rumah saudara, ataupun ke rumah nenek dan orang tua dan sebagainya. Nah, selama pandemi ini kita melakukan yang namanya itu silaturahmi dengan virtual, ya, belajar di rumah dengan secara mandiri. Berikutnya lagi, nah, untuk ya mempercepat wabah virus ini, kita perlu yang namanya itu mengikuti vaksin, ya, supaya apa? Perhatikan pada gambar di sini. Jadi di sini itu untuk mencegah penularan virus di sini, kita lihat salah satu dokter perempuan ini membawa yang namanya vaksin, dan satu lagi dokter laki-laki itu membawa yang namanya pelindung. Nah, di sini itu yaitu untuk supaya dengan vaksin itu kita badan kita itu dilindungi, dan ibaratnya walaupun kita misalkan ya masih banyak kan Bu, kalau divaksin itu masih ada beberapa yang masih terkena virus COVID gitu, tapi ya walaupun ibaratnya masih terkena, itu gejalanya itu ringan, jadi tidak beda dengan orang yang tidak terkena belum vaksin tapi terkena COVID, biasanya gejalanya itu lebih berat. Nah, berikutnya lagi, nah dengan kita yang namanya divaksin, ya kita bisa melindungi yang namanya itu keluarga kita, dengan kita menjaga diri, dengan kita yang namanya mengikuti protokol kesehatan, kita pun juga bisa melindungi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Menurut Mahatma Gandhi, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Dan berikutnya merupakan video protokol kesehatan di sekolah selama pandemi COVID-19. Tidak lupa hand sanitizer. Dan ruang teorinya, tempat duduknya sudah diatur dengan jarak yang telah disesuaikan. Menginjak acara berikutnya, yaitu video kesan dan pesan alumni SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta.
Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1 tahun 2019 jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Saya sekarang bekerja di PT Halera Powerindo, bagian operator gardu induk 150 kV. Kesan dan pesan untuk sekolah ini membentuk karakter yang lebih baik daripada yang sebelumnya berkat guru-guru yang mengajari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Prasetyo. Alamat rumah saya Jalan Amara 1 RT 15 RW 3. Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, alumni 2019 sampai 2020. Saya bekerja di Yamaha Musik Manufacturing Indonesia, tepatnya di kawasan industri Pulau Gadung. Kesannya sih saya bersekolah di sini, ibu bapak gurunya sangat baik dan mampu mengajarkan murid-muridnya dengan baik. Pesan saya sih semoga sehat selalu buat bapak ibu guru di sana. Nah, pesan buat adik kelas, jangan patah semangat buat belajarnya di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Perdana Putra Tarigan. Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta Timur. Saya saat ini bekerja di PT Sri Kandi Diamond Motor Jakarta Selatan, Mitsubishi Indonesia. Pesan dan pesan saya selama bersekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 ini sangat baik. Selama saya bersekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 ini, saya banyak sekali mendapat pembelajaran, terutama di bidang akademik dan non-akademik. Guru-guru di sini juga cukup berkompeten di bidangnya, dan cara menyampaikan pelajaran pun cukup baik. Fasilitas di sekolah ini juga cukup lengkap, terutama di jurusan saya, yaitu teknik otomotif. Sekolah ini juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, salah satunya di tempat saya bekerja saat ini, yaitu Mitsubishi Indonesia. Salah satu program unggulan sekolah ini yaitu Mitsubishi School Program, di mana lulusan dari MSP ini bisa disalurkan untuk langsung bekerja di Mitsubishi. Saya salah satu siswa yang berkesempatan untuk bekerja di Mitsubishi. Saya sangat bangga dan bersyukur bisa sekolah di SMK Kemala Bayang 1 ini. Pesan saya kepada teman-teman yang bersekolah di sini yaitu tetap semangat, belajar agar cita-citanya tercapai. Demikian kesan dan pesan saya terhadap sekolah ini. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana MPLS tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Budi Prabowo Wijayanto SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, Bapak Kurniawan SPD MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri masa orientasi siswa SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi calon peserta didik baru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Izinkan kami ingin membacakan laporan pelaksanaan kegiatan MPLS di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang dilakukan secara daring atau online. Yang pertama A, data sekolah. Nama sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, nama kepala sekolah Kurniawan SPD MPDI. Alamat sekolah Jalan Raya Bekasi Timur, Cipinang, Jakarta Timur dengan kode pos 13240. B. Pelaksanaan. Masa orientasi siswa dengan mode daring atau online dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021. Waktu dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah hari 3 hari, dilakukan secara daring atau online dengan aplikasi Zoom, Google Form, dan YouTube. Tempat pelaksanaan A. Dilaksanakan di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. B. Rumah masing-masing siswa-siswi calon peserta didik baru. Jumlah panitia 13 orang guru dan karyawan.
D. Data peserta. Data peserta terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 320 orang, siswa perempuan sebanyak 5 orang, jumlah keseluruhan 325 orang, jumlah peserta yang tidak hadir 0. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan MPLS. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus penutup kegiatan MPLS virtual tahun pelajaran 2021-2022. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Kepada Bapak Kurniawan SPD MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga semua dapat berjalan dengan sedia kala. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang saya sayangi dan yang saya hormati para orang tua yang di rumah yang mendampingi. Alhamdulillah, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022 ini telah selesai dilaksanakan. Semua berjalan dengan tertib dan lancar. Walaupun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, terutama di masalah jaringan internet, sinyalnya maupun kuota dari Bapak Ibu yang ada di rumah, termasuk putra dan putrinya, karena masih ada keterbatasan tersebut. Mudah-mudahan kendala tersebut nanti ke depannya tidak menjadi halangan untuk pelaksanaan kegiatan KBM. Dan setelah kegiatan MPLS ini selesai, kami harapkan segala materi yang sudah diberikan dapat tertanam di hati semua calon peserta didik baru, sehingga apa yang kemarin ingin dicapai dari tujuan MPLS tersebut dapat dilaksanakan dan diperhatikan di lapangannya. Kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini memang sangat mengganggu kita semua, sehingga aktivitas kegiatan KBM dapat tidak berjalan dengan baik. Kami himbau agar semua warga sekolah nantinya menjaga kebersihan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Sehingga semua bahwa ini semoga cepat berlalu dan selesai. Semua dapat bertatap muka langsung dan bertemu dengan langsung. Itu yang kita harapkan. Tetapi dari semua itu, kesehatan untuk saat ini adalah nomor satu yang kita harapkan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Maka dengan ini, calon peserta didik baru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta untuk saat ini berjumlah 325 siswa, saya nyatakan resmi menjadi peserta didik SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Dan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini juga saya nyatakan resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sekali lagi kepada para siswa yang belum mengaktifkan kameranya, harap mengaktifkan kameranya dan senyum, kasih senyuman yang manis di depan kamera. Posisinya 1, 2, 3.
Berikutnya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya yang keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Oke. Baik. Diingatkan kembali kepada para peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Link absensi sudah di-share di chat Zoom. Silakan isi absensi. Untuk penugasan, link akan dikirimkan sesuai dengan masing-masing grup. Dan untuk pembagian kelas akan diberitahu di grup masing-masing. Sekali lagi kepada para peserta MPLS, diingatkan kembali, harap mengisi absensi. Link absensi sudah di-share di chat room. Link absensi tidak akan di-share di grup. Jadi mohon kepada para peserta untuk mengisi absensi yang linknya sudah dibagikan ke dalam chat room. Berikutnya, untuk pembagian kelas, nanti akan diberitahukan melalui grup masing-masing. Acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara kegiatan MPLS hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan pelaksanaan acara hari ini. Berikutnya, selamat kepada para peserta MPLS yang sudah menjadi peserta didik SMK Kemala Bayangkari tahun pelajaran 2001-2022. Sekian, mari kita tutup acara MPLS hari ini tahun pelajaran 2021-2022 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.